Sekolah online masa COVID. Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Dan kali ini lagi dalam perjalanan pulang. Soalnya di kantor kebetulan internetnya kurang baik karena orang banyak mungkin menggunakan internet. Jadi akhirnya gue balik dari kantor. Dan bicara soal kelas online ya, tugas jadi gara-gara COVID ini anak-anak suruh belajar di rumah. Nah, ada tantangannya sendiri yang kita emban gitu jadi orang tua, apalagi kayak model gue dan istri, dan juga mungkin rekan-rekan yang dengerin podcast ini mungkin juga ada yang Anda pasangan suami istri yang udah punya anak dan kalian berdua bekerja. Jadi itu tantangan sendiri di rumah ya, harus study from home. Biasanya kalau kita percayakan anak kita di sekolah ya, dan kebetulan banget kalau misalnya di sekolah ya mereka bisa beraktivitas dari pagi sampai siang. Setelah itu mereka beraktivitas di rumah. Nah, dari pagi sampai siang kan mereka bersama guru-guru mereka ya, karena mereka berhadapan langsung to the point ya. Sekarang harus bedanya dengan kelas online yang sekarang kan, semua anak juga harus lewat online ya, lewat daring ya. Lewat online dalam arti di sini mungkin ada sekolah yang nerapin hanya memakai WhatsApp, mereka suruh kasih informasi. Nah, tadi gue dengar radio juga ada yang mereka harus posting. Ada seorang bapak yang kerja harian yang nyokolahin anaknya, dan terus kemudian habis itu tugasnya harus diposting di YouTube. Bayangin kalau tugas-tugas itu harus tiap kali posting di YouTube. Nah, itu kan bukan soal yang gampang sebenarnya. Jadi kenapa harus YouTube juga gitu ya, tapi ya itu sebagai bukti bahwa dia mungkin kerjain tugas, tapi lama-lama kuota jadi habis. Keluhannya kembali lagi, kuota jadi habis. Nah, di sisi lain juga saat ini berasa banget tuh jaringan internet tuh nggak tahu lah, gue pakai salah satu provider, terus kemudian biasanya lancar, gara-gara kerja dari rumah tuh siang tuh lemot banget gitu ya. Jadi ini apa yang salah, bandwidth-nya apa diturunin, apa gara-gara serentak semua orang jadi pakai di dunia online ya, jadi semuanya ngedrop gitu ya. Ini tantangan sendiri ya, tapi yang kembali lagi ke topik kita ya, kembali ke topik kita. Jadi kita sebagai orang tua, guru ngasih tugas, terus kemudian karena nggak bisa ngawasin anaknya, maka orang tuanya harus yang melaksanakan tugasnya. Jadi sebenarnya orang tua yang disuruh work from home juga punya keterbatasan banget, punya tantangan juga untuk nemenin anaknya untuk ngerjain tugas juga. Nah, ini jadi pusing juga ya. Jadi karena orang tua juga ada di rumah, jadi tambah kerjaan, walaupun dia bekerja dan masih tetap terima gaji, tapi dengan di rumah mereka harus ngisi kegiatan itu buat anak-anak mereka, tapi juga nggak boleh keluar rumah juga ya kan. Nah, jadi harus terjadwal bener, dan ini bukan soal yang gampang. Apalagi kalau tantangan tadi juga ada diskusi juga kemarin, ada guru-guru yang ngajar anak kami itu ngomong gitu, minta saran dong dan tugas, mungkin udah ngalamin kejenuhan kali ya, minta saran dong dan masukan tugas apa yang baik diberikan buat anak, apalagi kan kelas online, karena nggak terbiasa dengan online, terbiasanya dengan bertemu tatap langsung kan gitu. Nah, ini tantangan tersendiri, bukan hal yang mudah juga. Kalau internetnya kenceng, masalahnya kalau internetnya kenceng nggak apa-apa, mungkin bisa kasih tugas. Kalau semuanya gara-gara kuota, nah itu tantangan sendiri. Lo bikin video, kuota terbatas, suruh ngirim tugas-tugas anak. Nah, ini bukan soal yang gampang juga ya. Jadi ini kita harus temuin bersama. Gue juga belum tahu solusinya yang terbaik apa. Apakah anak juga diberikan kegiatan khusus yang kita rancang sendiri
ya ada orang guru kasih panduan, terus kemudian kita ngeliat oh ada aktivitas gitu. Terus kemudian mungkin juga anak dilatih, mungkin bisa juga orang tuanya misalnya fokus selama seminggu fokus pada kegiatan-kegiatan yang disuka sama anak tapi dilakukan dalam seminggu. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya dibuat kayak gitu. Jadi rutin mengisi aktivitas itu. Tetapi di sisi lain jangan sampai lupa juga buat orang tua, ini buat para orang tua yang masih bekerja juga, tetap harus fokus pada kerjaannya. Jadi memang ada satu tantangan yang agak sebenarnya agak ini banget sih yang gua rasain, gua sebagai orang tua yang nggak mudah juga gitu. Misalnya guru ngasih tugas nyanyinya tuh tugasnya panjang, ternyata anak juga nggak bisa ngikutin. Nah, jadi orang tua juga resah dan gampang marah ya gitu. Terus kemudian guru ngasih dari YouTube olahraga buat senam-senam ya gitu, dan gerakannya ribet banget. Jadi kita serba salah ngajarin kalau misalnya senamnya nggak bener banget gitu. Boleh aja sih kayak gitu, tapi mungkin ada yang lebih mudah lagi, misalnya fokus di prakarya, tapi juga olahraga juga penting karena saat ini situasinya COVID ya gitu ya. Jadi bukan, sekali lagi, situasi dengan menghajar kelas online itu bukan hal yang mudah saat ini, khususnya mungkin buat banyak sekolah juga karena agak lama ini yang terbiasa bertatap muka akhirnya mengalami kejenuhan juga, bener nggak ya kan? Bukan hal yang mudah juga. Jadi ada beban yang diterima orang tua mengajar, terus kemudian juga ada beban juga guru, juga pasti juga punya beban karena dia harus nyiapin bahan dari jarak jauh yang biasanya intens bisa ketemu di sekolah. Mereka juga mengalami beban yang nggak mudah juga. Dan mari kita bersama temukan solusinya buat mengatasi hal ini gitu. Oke, begitu dulu. Salam dari gue, Lembu Tambun hanya di Jurnal Lembu. Ciao.